Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna binikmati iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah. Hampir dari semua kalangan muslim seluruh dunia, kisah mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mungkin sudah tidak asing lagi. Sosok waliullah yang memiliki karomah yang luar biasa. Termasuk kisah mengenai perjalanan hidup beliau dalam mensiarkan agama Islam. Salah satunya kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika bertemu dengan seorang pemuda pemabuk yang membuat beliau hingga jatuh menangis. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keresahan hatinya dengan rasa penuh kekhawatiran. Dikisahkan pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bersama dengan beberapa muridnya, beliau sedang berjalan melewati sebuah jalan di kota Baghdad. Namun di tengah perjalanan, rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan seorang pemuda pemabuk yang berpakaian kotor dan kumuh sedang terbaring di selokan. Tanpa diduga, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pemuda pemabuk tersebut manggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kemudian berkata, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab pertanyaan pemuda pemabuk tersebut. "Tentu, Allah maha kuasa." Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani, sang pemuda pemabuk bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Dengan tersenyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali menjawab pertanyaan pemuda pemabuk tersebut. "Pasti, Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya." Dan untuk yang ketiga kalinya, pemuda pemabuk tersebut mengajukan pertanyaan yang sama. "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Di saat pertanyaan yang ketiga, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menangis terseduh. Beliau kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa." Murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani yang melihat pun kebingungan dan bertanya, "Ada apa wahai Tuan Syekh?" Tak lama kemudian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberitakan kepada santri-santrinya untuk membawa pemuda pemabuk tersebut ke pondok dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayani sang pemuda pemabuk dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan gurunya, santri-santri itu terkejut dan penasaran. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan-pertanyaan sang pemuda pemabuk tersebut, yang membuat beliau hingga menangis terseduh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mendengar pertanyaan dari murid-muridnya dengan sabar dan penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu berkata, "Anak-anakku, maksud pertanyaan pertama dari pemuda pemabuk itu adalah, Allah itu maha kuasa menerima taubatnya atau tidak? Maka aku jawab, tentu, Allah maha kuasa untuk menerima taubatmu. Sedangkan maksud pertanyaan yang kedua, apakah Allah maha kuasa mengubah ahli maksiat seperti diriku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Maka aku menjawab, tentu, Allah maha kuasa untuk itu. Dan pada pertanyaan yang ketiga, maksud dari pemuda pemabuk tersebut adalah, apakah Allah maha kuasa untuk mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Dan pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Takut dengan rencana Allah, karena segala sesuatunya, kapanpun Allah mampu mengubah nasib seseorang, termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Sebagaimana dalam hadis Nabi, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu aku jawab dengan tangis dan hati tergetar, tentu Allah maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Ayat yang menunjukkan bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran hingga 36 kali. Di antaranya seperti dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikil mulk
tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izu mimman tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran ayat 26. Dan pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud, memohon dan berdoa kepada Allah, agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencananya. Semoga Allah memelihara imanku dan menutupi aibku. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berpesan kepada murid-muridnya agar selalu berdoa untuk ditetapkan iman hingga di ujung usianya. Sahabat Indo Syariah yang dirahmati Allah, kualitas iman seseorang terkadang naik turun dan tidak konstan, terlebih jika dirudung musibah ataupun kenikmatan. Adakala iman seseorang akan naik jika ditimpa musibah atau bencana, namun terkadang banyak yang lemah. Demikian pula jika mereka mendapat nikmat atau anugerah. Ada yang semakin bertambah imannya karena rasa syukur, namun tidak sedikit yang lupa dan ingkar. Rasulullah SAW yang sudah dimaksum dan dijamin masuk surga senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati agar diberi kekuatan iman dalam setiap waktu dan keadaan. Dari Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW mengucapkan doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian beliau melanjutkan membaca doa seperti yang tertuang dalam ayat berikut: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi rahmat. Quran Surat Al-Imran ayat 8. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya, wahai Rasulullah, Engkau sering sekali membaca doa ini. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada satu hati pun melainkan ia berada di antara kedua jari atau kekuasaan Allah yang maha pemurah. Jika dia menghendaki meluruskannya, niscaya dia membuatnya lurus, dan jika dia menghendaki menyesatkannya, niscaya dia membuatnya sesat. Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Berkata Al-Imam Khutubil Ghaus wa Khutubil Aqwan As-Syekh As-Sayyid Saman Al-Madani, penjaga makam Rasulullah SAW, tidaklah aku diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Al-Wali Qutbil Ghaus dan Khutbil Aqwan, melainkan disebabkan aku selalu rutin membaca doa, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummata Sayyidina Muhammad. Barang siapa membaca doa tersebut 4 kali setelah sholat subuh, di antara fadilah mengamalkannya, di akhir umurnya husnul khotimah. Beliau juga berpesan, selain kita membaca doa tersebut, perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus siap mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain, harus kasih sayang kepada umat Rasulullah, harus siap menutupi aib dan kekurangan umat Rasulullah, harus menyenangkan hati umat Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat masyhur kewaliannya begitu khawatir dengan dirinya dan tak pernah bangga dengan makam kewaliannya, apalagi dengan kita yang belum tentu ada apa-apanya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Tak ada alasan untuk bangga diri dengan amal dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik sepanjang hayat. Sahabat Indro Syariah yang dirahmati Allah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah agar kita tidak tertipu dengan kedudukan, amal perbuatan dan ilmu yang kita miliki. Maha suci Allah, zat yang senantiasa mengubah dan tidak pernah berubah. Dalam sujud ketika sholat senantiasa kita berdoa, semoga kita diteguhkan hati dan keimanan kita kepadanya. Sahabat Indro Syariah yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan menambah keberkahan hidup kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saran pribadi dari kami agar selalu mengingat salawat Sallallahu Alaihi Muhammad. Dengan salawat segala urusan akan jadi mudah, rezeki bertambah dan berkah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi